Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas listrik magnet 1, kaitannya tentang subbab potensial listrik. Potensial listrik di sini diawali dengan cerita bahwasanya terdapat muatan sumber Q kecil ya, muatan sumber. Dia itu memiliki medan listrik E, arahnya ke sini. Nah, ketika diletakkan muatan uji Q besar ya, maka muatan uji ini secara otomatis dia akan mengalami gaya F ke sini. Yang disebabkan oleh E. Nah, gaya F ini ya, gaya F ini juga diimbangi dengan gaya FA. Jadi FA ini adalah gaya penyeimbang. Secara otomatis ketika ada aksi ada reaksi. Jadi dia seperti ada gaya keseimbang. Nah, kemudian karena Q positif, Q sumber positif, Q uji juga positif, dia itu akan pindah ke sini. Perpindahnya searah dengan E, ini R ya, yang menyebabkan berlawanan arah dengan FA. Nah, maka W atau F atau energi potensial di sini, energi potensial atau W itu usaha ya, W misalnya itu sama dengan min FA DL. Nah, begini. Jadi yang dimaksud F di sini adalah FA ini. Ya, jadi tanda negatifnya disebabkan karena adanya gaya yang berlawanan dengan arah perpindahan. Itu ya. Saya hapus. Nah, karena E di sini konservatif, maka F juga konservatif. Untuk bahasan konservatif itu sendiri nanti kita bisa lihat di video selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus di persamaan persamaan V. Kalau tadi kita membahas asal muasal energi potensial, sekarang kita tarik atau kita breakdown untuk menentukan potensial listrik itu sendiri seperti apa. Jadi muatan listrik di suatu titik adalah energi potensial persatuan muatan di titik itu. Karena titik yang kita maksud adalah potensial yang dirasakan oleh muatan Anki, maka kita langsung dapatkan V sama dengan EP per Q. Ya, EP per Q sehingga kita dapatkan min EDL lah. Yang selanjutnya ini itu adalah E Medan. Ini E Medan. Satuannya Newton per kolom. Kalau EP yang atas ini itu adalah joule, energi atau usaha untuk memindahkan muatan uji tadi ya. Nah, kalau kita breakdown ke bawah seperti ini ya, kita dapatkan persamaan VAB itu adalah min B per A. Jadi kita lanjutkan aja. Negatifnya tadi penyebabnya sudah tahu kan. Terus kita teruskan ke sini. Senat. Sekarang ini perlu diperhatikan. Di sini bisa berubah menjadi sini, di mana negatifnya hilang. Kenapa? Karena efek dari integral. Ketika R kuadrat kita integralkan, ketika R kuadrat dr kita integralkan, itu akan menjadi O seper R ya, seper R kuadrat kita integralkan
itu akan menjadi R pangkat min 1 per min 1. Nah, min 1 inilah penyebab yang menyebabkan negatif dari persamaan yang saya lingkari ini hilang menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari persamaan di atas. Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa VAB positif jika ini ada kesalahan, ya. Jika RA, ya, jika RA kurang dari RB. Nah, dengan adanya RA kurang dari RB itu menyebabkan EA, ya, lebih besar daripada EB. di sini adalah medan listrik, ya. Secara otomatis itu menyebabkan VA lebih besar daripada VB. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena R di sini itu kalau kita lihat E itu sama dengan Q per R kuadrat. Nah, ini ada seper R kuadrat di bawahnya. Semakin kecil R-nya, maka pembaginya semakin kecil, maka E-nya semakin besar. Kalau E-nya semakin besar, secara otomatis V-nya semakin besar. Jadi beda potensial di sini ketika kita sebutkan VAB itu menunjukkan beda potensialnya VA lebih besar daripada VB. Seperti itu. Sekarang kita bahas tentang potensial oleh distribusi muatan. Jadi berdasarkan persamaan yang paling atas itu bisa kita lihat, ya. Yang atas ini, ya, atas ini. Nah, terus kalau untuk perpindahan biasa seperti ini. Jadi kalau ada sebuah muatan pindah atau berapa potensial di titik B misalnya, maka jadi seperti ini. Kalau banyak muatan tinggal kita jumlahkan aja, ya. Nah, jika nanti kontinu seperti ini, seperti yang saya kasih kurung kurawal ini, maka perlu kita perhatikan. Kalau di sini DT, do theta ini adalah sama dengan do V, jadi dimensi volume, maka dapat disimpulkan rho itu adalah Q per volume. Kenapa rho kok Q per volume? Karena nanti kan rumus dasarnya itu kalau kita lihat analisa dari rumus ini yang saya lingkari ini kan Q per R. Q per R seperempat pi epsilon 0 Q per R. Nah, kalau Q-nya per V terus dikali dV itu nanti saling menghilangkan antara V yang ini sama yang ini, gitu, ya. Dan seterusnya bisa dibuka lagi subbab medan listrik garis muatan kontinu, ya, seperti itu. Begitu juga untuk potensial garis, potensial pada permukaan. Langsung kita ke contoh soal. Ini menarik contoh soalnya. Sebuah muatan Q-nya kita tahu adalah 40/3 nano kolom. 40 ini, ya. Jadi kalau nano berarti 10 pangkat min 9. Jadi ini nanti kalikan 10 pangkat min 9. Nah, ini berarti 10 pangkat min 9. Nah, karena ini kita lihat di sini total muatan 40/3 nano kolom ini tersebar rata pada bidang melingkar seperti ini dengan jari-jari 2 meter. Tentukan potensial listrik pada muatan
pada sumbu 2 meter dari disk. Jadi ini dianggap disk seperti kayak CD gitu ya. Terus kemudian bandingkan potensial tersebut ya. Jika semua muatan tidak tersebar merata di lingkaran, kasus yang kedua, tapi berpusat di pusat lingkaran. Maksudnya begini. Jadi ini ada dua kasus. Kasus yang pertama, yang nomor 1 yang atas, itu yang plat melingkar ini itu mengandung muatan yang tersebar, ini muatan tersebar merata. Misalnya muatan positif ya, tersebar merata. Maka berapa yang potensial di sini? Pertanyaannya. Itu kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Yang kedua, muatannya tidak tersebar merata tapi berpusat di titik pusat. Q-nya di sini. Dan berapakah V di sini? Ini V2. Beda. Sehingga kalau yang V2 itu seperti kayak Q V2 di sini langsung. Kalau yang ini tersebar merata plat. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke persamaan yang paling atas, kasus yang pertama itu kita nanti akan menggunakan rumus yang ini. Ini kasus pertama. Nah, kasus kedua itu kita menggunakan rumus ini. Ini yang kedua. Gitu ya. Nah, langsung di sini agar bisa membuktikan ini, teman-teman ya, itu langsung fokus nanti ya. Saya akan kasih titik-titik fokusnya karena ini bagian dari tugas, nanti teman kerjakan lagi di rumah ya. Sudah saya cek ini sesuai ya, hitungannya tidak ada yang salah. Jadi row-nya Q per A karena di sini lempeng, A-nya itu nanti dimasukkan an PR kuadrat, jangan lupa dimasukkan ini ya. R-nya berapa? R-nya kita masukkan 2 ya. R-nya kita masukkan 2 jari-jarinya, sehingga nanti kalian coba temukan nilai ini, ketemu enggak? Terus khusus untuk jarak R besar yang miring ini biarkan nanti ketika proses integral di sini kita misalkan U misalkan 4 plus R kuadrat seperti ini ya. Sehingga DU kalau kita teruskan menjadi apa? 2R dr ya. Nah, kalau kita lanjutkan di atas kan sudah ada RDR. Jadi kalau kita lanjutkan akhirnya DU per 2 RDR sama dengan berarti gini. Jadi integralkannya nanti kita substitusikan ini ya, pakai pemisalan ya. Bisa difahami ini. Kalau sudah bisa saya lanjutkan. Nah, nanti kita dapatkan juga karena kita sudah pakai integralnya pakai U, maka kita mencari titik awal dan titik akhirnya integral. U tadi kan kita sepakat 4 plus R kuadrat. Sehingga untuk U, untuk batas R-nya 0 kita masukkan. Batas integral kan yang paling rendah R-nya 0. Kalau yang paling atas R-nya 2. Sehingga batas bawah U1 itu sama dengan 4 kalau kita masukkan 0 R-nya. Kalau kita masukkan 2, batas atasnya U2 kita mendapatkan nilai 8. Kan begini. Ya. Sehingga kalau kita integralkan kita menjadikan V sama dengan ya integral 30 per pi. 30 per pi ini kalau teman-teman row-nya tadi benar, ketemunya benar ini 0 2pi 2pi untuk yang D besi ya. Nah, D besinya kenapa kok 2pi? Karena dia melingkar ya.
otomatis kalau lingkaran penuh kan 2pi. Terus di sini 0, bukan 0 lagi, tadi berapa? 4 sampai 8 ya. Itu baru di sini seper U diintegralkan DU per 2. Nah, jangan lupa ada 2-nya tadi kan. Nah, kalau ini kalian benar mengintegralkannya ya, maka kalian akan ketemu nilai 49,7. Jadi itu tugas hari ini, kalian buktikan nilai 49,7-nya. Terus untuk yang selanjutnya ini lebih mudah, tinggal kita masukkan aja nilai ini. Nah, kalau yang atas itu sebenarnya kan V itu, ingat, lihat persamaan yang paling atas sendiri. Ini sebenarnya ada nilai epsilon nolnya, tapi sudah dimasukkan, sudah ketemu angka 30 per pi. Nah, nilai epsilon nolnya itu adalah 8,85 10 pangkat min 12. 8,85 10 pangkat min 12. Nah, ini ya. Jangan lupa dimasukkan ini untuk yang kasus pertama. Tapi kalau kasus yang kedua, karena sudah ditentukan ya, epsilonnya berapa kalau di sini? Kalau di sini epsilonnya adalah 10 pangkat min 9, itu min ya. Jangan dikira plus itu ya. Per 36pi. Nah, jadi kalian boleh menggunakan yang atas, boleh menggunakan yang bawah. Tapi kalau untuk yang bawah ikuti aja yang bawah. Jadi untuk kasus 2 ini kita ngikuti yang bawah epsilonnya ya. Nah, jadi coba dibuktikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Terus ini adalah soal dari Griffith ya, yang tadi dari Skaum. Tentukan potensial pada suatu bola bermuatan homogen pada kulitnya. Sama, homogen, jadi dia itu tersebar rata, uniform, sama sebenarnya sama homogen ya, tersebar merata, dan ada satu jenis muatan saja, yakni muatan positif misalnya. Maka awal mula-mula, karena yang kita cari titik P, potensial pada titik P. Jadi ini tetap yang dicari adalah potensial pada titik P, pada P yang ditunjukkan di atas ini P. Ya, potensial di sini. Nah, bisa difahami. Nah, kalau potensial di situ, maka awal mula kita tetap tentukan R-nya sama dengan soal yang tadi, cuman bedanya di sini R-nya itu rumit. Itu ada seperti ini. Hanya rumit ya. Kemudian di sini bola. Kalau tadi kita kan piringan, kalau ini bola. Di mana bola itu koordinat dA-nya itu adalah ini. R kuadrat sin theta d theta di besi. Ini juga sama, teman-teman nanti harus memisalkan untuk mengintegralkannya ya. Itu sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat min 2RZ ya cos theta, sama. Kemudian diturunkan terhadap apa? Karena yang atas kita itu sudah ada nilai sin theta, maka kita turunkan terhadap theta, d theta. Nah, d theta, maka otomatis semuanya 0 kecuali min 2RZ turun dari cos min sin theta. Jadi min ketemu min jadi plus, jadi menghasilkan 2RZ sin theta. Seperti ini ya. Baru setelah itu kalian bisa integralkan. Bisa diintegralkan dengan cara apa? Dipindah-pindah. Jadi diskusikan seperti ini ya. Ya. Ini juga termasuk tugas kalian untuk memecahkan
integralnya. Saya kira mudah. Kalau sudah benar mensubstitusikannya mudah. Apalagi ini kan tidak perlu dimasukkan angkanya. Ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, khusus untuk statement ini fokusnya itu adalah bagaimana kalau Z-nya lebih besar dari R atau Z kurang dari R. Jadi tanda kuadrat akar itu menunjukkan nilainya itu adalah selisih, karena tidak ada yang nilainya dalam akar itu adalah negatif, ya. Jadi nanti seperti itu. Terakhir, contoh soal terakhir ini lebih simple ya. Jadi untuk muatan garis. Jadi muatan garis itu maksudnya ada muatan terdistribusi rata pada garis. Maka dia tidak ada Q-nya tapi adanya rho. Ya. Rho itu sebanding dengan rho L, atau di sini ini sebanding dengan Q per panjang garisnya QL. Ya. Pada sumbu Z. Jadi ini pada sumbu Z berarti ke atas. Kalau kita biasanya Z itu ke atas, berarti ke atas ya. Ya, tentukan VAB di mana A sekian dan B sekian. Ya. Jadi kalau kita ngomong VAB itu potensial yang atas itu lebih besar ya. Berarti VA-nya di atas per VB, berarti VB VA seperti ini. Terus kita lanjutkan, nanti kita dapatkan persamaan seperti ini kalau dari E-nya. Jadi untuk E-nya itu persamaannya seperti di situ ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya di bab medan. Sehingga VAB itu kalau kita lanjutkan untuk proses integral, kita dapatkan ini min 9 len R24. Di sini karena kita rho L, maka perlu diingat tidak semuanya angka nanti kita masukkan. EDL di sini adalah E.dl itu harus searah. Masih ingat ya, dot itu hanya bisa dioperasikan ketika searah. Maka kalau E-nya itu arah R, E-nya arah R, maka kalau E-nya arah R, maka DL-nya juga arah R. Sehingga yang pi per 2 itu tidak usah kita ikutkan ya. Tetapi kita cukup menggunakan yang 2 sampai 4. Begitu ya. Karena di sini arah R. Ini menggunakan koordinat silinder. Ini menggunakan koordinat silinder. Jadi titiknya ini R theta Z. R theta Z. Jadi R theta Z, sedangkan ini R ya. Yang tengah ini theta, ini Z. Sedangkan kita tahu E-nya itu searah dengan R. Kok tahu E-nya searah dengan R? Nah, ini sudah bahasan di UTS kemarin ya. Kalau ada garis muatan seperti ini, maka E-nya akan tersebar ke samping. Yang ke atas dan yang ke bawah itu nilainya 0 E-nya ya. Sehingga kita akan mendapatkan E yang arahnya itu ke kanan atau ke kiri atau ke depan ke belakang, searah dengan jari-jari silinder. Jadi jari-jari silinder begini. Ya. Begitu ya. Makanya kita cukup menggunakan yang R, jari-jari. Itu koordinatnya R theta Z. Begitu. Saya kira itu untuk potensial ada 3 contoh soal yang harus kalian buktikan, ditulis ulang, karena ini bisa jadi menjadi soal yang akan dikeluarkan di kuis selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.